Alright guys, welcome back bersama kami. Di sini saya Sahrul Gunawan, staf R&D Force Resources Group untuk Region Kalbar, dan bersama saya Viral Semanagamiwa dari Research and Development. Oke, jadi di sini kita akan membahas materi tentang UPDKS. Nah, jadi kita sudah mendatangkan ahlinya bersama Pak Wira. Untuk Pak Wira, ya waktu dan tempat saya silakan Pak untuk menjelaskan. Oke, UPDKS atau yang kita sebut dengan ulat pemakan daun kelapa sawit itu adalah jenis hama yang memakan daun kelapa sawit kita. Kalau kelapa sawit kita daunnya dimakan, tempat masaknya pun sudah berkurang. Kalau tempat masaknya berkurang, produksi pun ikut menurun. Jadi kita mesti waspadai dia karena ini dia juga merupakan salah satu hama utama di kelapa sawit. Nah, kita hari ini akan membahas bagaimana cara sensus dilakukan. Sebelum masuk sensus, sebetulnya ada tahapan awal itu yang namanya deteksi. Kita melihat bagaimana di blok ini apakah ada gejala serangannya, untuk kita mengetahui tingkat serangannya dan untuk mengetahui apakah kita perlu tindakan pengendalian atau tidak, kita masuk ke sensus. Untuk lebih detailnya, kita akan coba lihat di dalam. Oke, let's go! Oke Pak Wira, jadi sekarang kita sudah sampai di blok C12, Abdeling 1, Estate 1, di mana di sini terdapat kegiatan sensus UPDKS, Pak. Jadi gimana sih Pak cara sensus UPDKS dan apa saja sih perlengkapan yang kita bawa? Untuk Pak Wira, tolonglah Pak, kita jelaskan dulu. Oke, jadi setelah kita melewati tahapan deteksi, kita masuk ke sensus. Nah, kalau kita lihat di atas ini banyak gejala-gejala serangan ulat. Nah, kita masuk ke sensus. Untuk sensus, hal yang perlu kita persiapkan adalah anggota paling tidak 2 orang, yang satu untuk egreg dan satu lagi untuk mencatat dan mengutip ulat, menghitung ulat juga. Kemudian kita perlukan egreg apabila pokok sudah tinggi, tidak sampai lagi. Kalau pokoknya masih pendek, para pemirsa bisa cantol saja untuk melihat kondisi ulatnya. Selain itu, yang dilihat dari sensus itu, kita lihat berapa banyak jumlah ulat kecil, ulat besar, ulat mati, dan juga kepompongnya. Kenapa ulat ini kita mesti catatkan ulat kecil dan besar, supaya kita nanti bisa tahu estimasi berapa lama si ulat ini bisa menjadi kepompong nantinya. Karena di fase ulat inilah kita akan berperang melawan dia, kita akan bantai dia dengan fogging ataupun injeksi batang gitu. Oh. Nah, berarti Pak, kalau dari Bapak sebutkan tadi bisa fogging, bisa injeksi, banyak dong Pak jenis-jenis ulat ini ya Pak? Oh iya. Iya, jadi apa saja sih Pak jenis-jenis ulat ini Pak? Oh iya, oke betul. Di kebun kelapa sawit ada 3 jenis ulat yang umum menyerang. Yang pertama ada ulat api, ulat kantong, dan ulat bulu. Kemudian untuk ciri-ciri serangannya, kalau ciri-ciri serangan ulat api dan ulat bulu, itu dia makan daun itu mulai dari pinggir daun. Nah, contohnya seperti ini nih, kalau kita lihat nih. Nah, dia akan habis mulai dari pinggir, sehingga nanti lama-lama akan menjadi melidi seperti itu. Tapi kalau ulat kantong, dia akan berada di atas dan dia akan menyerap cairan dari daun ini. Daun ini nantinya akan mencoklat dan lama-lama akan hilang dia. Berbahayanya ulat ini, selain membuat daun menjadi bolong, itu juga membuat produksi dan kantong kita jadi bolong. Karena dengan dimakannya daun, produksi akan berkurang, gaji kita pun juga ikut berkurang. Parah men. Sensus harus dilakukan sedetail dan seteliti mungkin. Jangan sampai ada yang tembak-tembak begitu. Karena serangan ulat ini dia tidak akan bisa langsung outbreak jadi 1000-2000 hektar. Dia pasti bermulanya dari serangan yang kecil, kita biarkan, makanya dia akan menjadi besar. Sehingga bentuklah tim sensus yang betul-betul jujur dan verifikasi ke lapangan itu mesti dilakukan dengan benar. Terus yang ingin saya tanyakan lagi Pak, yang pertama berapa interval untuk sensus Pak? Yang kedua, bagaimana sih Pak cara kita untuk melakukan sensus itu sendiri? Oh iya benar. Kemudian untuk cara sensusnya, ada cara mainnya. Kalau sensus rayap, Ganoderma itu kan dia 100%, 100 pokok, semua pokok yang ada di blok itu diambil. Kalau yang ini, dia ada cara mainnya. Kita masuk dari jalur ketiga, kemudian loncat 10, jalur ketiga pokok pertama, loncat 10, berarti dari pokok pertama ke 11, lanjut loncat 10 lagi ke 21, loncat lagi ke 31.
jalur 3. Kemudian dari jalur 3 itu loncat 20 baris. Nah, dari jalur 3 ke jalur 23. Ambil lagi pokok pertama, pokok 11, 21 sampai habis, loncat 20 lagi dan seterusnya. Untuk detailnya bisa dilihat seperti gambar ini. Kemudian setelah kita sampai di titik sampel, katakanlah di pokok pertama jalur 3, kita akan datangi, kita akan lihat pelepah yang paling banyak ulatnya. Nah, dia ada prioritasnya nih. Pertama kita lihat pelepah yang paling banyak ulatnya kalau nampak dengan mata. Kalau nggak nampak Pak, saya rebun jauh Pak, mata saya celek Pak, banyak macam kan. Kita lihat pelepah yang paling banyak gejala serangan ulatnya, namun belum melidih. Kalau sudah melidih, udah pergi dia Pak, nggak ada tempat makannya kan. Nah, kalau nggak dapat juga ada gejala serangan, maka barulah kita ambil salah satu pelepah di sekitar pelepah spiral 17. Oke, begitu. Nah, ini kita banyak nih. Biasanya ulat-ulat ini paling senang di sekitaran spiral 17 karena pada saat pencahayaan bulan itu spiral 17 itu paling terbuka dan paling banyak menerima cahaya bulan dan dia paling nyaman di sana lah. Jadi kalau mau ambil pelepah saya sarankan di sekitar pelepah 17. Nah, oke, karena saya sudah banyak bacot, kita langsung praktik saja. Gimana prosesnya? Ayo kita lihat. Let it go. Oke Pak Sarul, ini kita sedang berada di posisi tempat pengambilan sampel di jalur ketiga pokok pertama. Nah, sekarang kita akan lihat di mana pelepah yang paling banyak ulatnya. Tapi kan sudah tinggi tuh, nggak nampak lagi ulatnya. Maka kita ambil pelepah yang paling banyak gejalanya, kemudian belum melidih dan disarankan itu yang di sekitar pelepah spiral 17. Nah, oke Bapak anggota tolong diegrekkan pelepah yang segaris sama saya ini. Hati-hati, egrek mesti dijatuhkan dulu sebab kalau dibiarkan di atas nanti dia berbahaya untuk K3 kita. Pelepah yang sudah turun itu mesti kita balikkan. Jadi bagian bawahnya kita lihat. Karena di sanalah ulat itu yang banyak berdiam lah. Kita sisir satu persatu daunnya, kita cek apakah terdapat ulat ataupun tidak. Saya ada jumpa ulat kantong. Oh, ini juga ada Pak nih Pak. Nah, ini dia ulat kantong, ulat kecil. Di situ pun juga ada ulat kantong. Kalau ada ulat kantong yang lain yang belum dicabut. Kalau ini jenis ulat kantong apa ya Pak ini Pak? Ah, ini jenis ulat kantong Pteroma pendula. Oke, kita dapatkan di situ 1, di sini 3, di sini 2, jadi 3 ekor ulat. Kalian kan? Ada 4. Nah, ini gejala ulat kantong nih. Coba lihat. Kalau ulat kantong, dia dari tengah-tengah dan dia menyerap cairan dari daun. Nah, disinilah bekas gigitan dari ulat kantong itu. Nah, ini pun kita juga ada temukan. Coba lihat ini. Ini ulat kantongnya yang sedang makan. Saat kecil dia berada di atas permukaan daun dan ketika semakin besar mau jadi kepompong, dia baru berpindah ke bagian bawah. Setelah kita dapatkan hasil sensusnya, itu kita masukkan ke foam sensus. Kemudian setelah kita masukkan foam sensus, pelepah yang sudah kita potong, kita akan belah dia dan kita akan letakkan dia dengan rapi di gawangan mati. Tugas kita masih belum selesai.
setelah kita pindahkan pelepah itu ke gawangan mati, kita mesti cek kepompong dari ulat api. Kepompong ulat api biasanya dia berlokasi di pangkal batang pokok sawit. Dia di sana membentuk kepompong. Nah, kita akan cek, kita mesti garuk dia. Garuk tanahnya dan cari kepompongnya. Pengecekan kepompong mengelilingi, memutari pokok. Nah, jika tidak ada kepompongnya, maka kita catatkan tidak ada kepompong dijumpai. Baru kita pindah ke pokok sampel berikutnya. Petugas sensus saat melakukan sensus dia mesti mengutip semua ulat dan kepompong yang mereka temukan. Itu adalah sebagai bukti mereka telah melakukan pekerjaan itu dan bukti bahwa memang banyak ulat di blok tersebut. Kemudian pada sore harinya, petugas sensus mesti memberikan hasil form sensus dan juga ulat kepompong yang mereka jumpai di lapangan ke mandor ataupun asisten. Pada sore harinya, asisten dan mandor pun juga membuat rekapitulasi hasil sensus untuk menentukan apakah blok tersebut mesti ditreatment ataupun tidak. Untuk kriteria serangan hasil sensus itu ada 3 kategori kita buat. Yang pertama serangan ringan, sedang, dan berat. Serangan ringan apabila jumlah ulat yang dijumpai di lapangan itu berkisar dari 0 sampai dengan 1 ekor ulat per pelepah. Gejala sedang itu 1 ekor ulat per pelepah sampai 5 ekor ulat per pelepah. Sedangkan yang berat itu dari 5 sampai ke atas. Dari 5 ulat per pelepah ke atas itu sudah kita kendalikan dia. Itu termasuk kategori serangan berat. Saya kira itu saja untuk episode kita kali ini mengenai sensus UPDKS. Thank you Pak Wira untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya kita jumpa di next video. Salam 5 juta ton. Ya, bye-bye.